Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan yang insyaallah kita semua rahmat Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmatnya yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Siang ini kembali Allah memberikan kesempatan kita. Kesempatan adalah karunia yang amat berharga. Sebagai insan beriman tentu akan memanfaatkan secara maksimal untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi hidup kita yang tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat yang sangat menyentuh hati para sahabat pada waktu itu, disampaikan pada sholat subuh. Yang kalau kita perhatikan di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, maka ada 5 nasihat penting Nabi kepada para sahabat yang pada saat itu disampaikan. Sebuah hadis an Abi Najihil Irbad bin Sariyata radhiyallahu an. Dari Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, beliau bercerita. Beliau menyampaikan, Abi Najih menyampaikan, wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nasihat kepada kami. Mau'idotan balighotan wajilat minhal qulub. Di mana nasihat itu sangat menyentuh hati kami, sampai gemetar hati kami. Wadarafat minhal uyun. Bahkan para sahabat sampai melinangkan air mata. 5 nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi Najih mengatakan bahwa faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi'in. Apa yang engkau sampaikan wahai Rasulullah seperti saya menerima pesan dari seseorang yang tidak akan bertemu lagi dengan kami. Jadi begitu terbentuknya hati para jamaah sampai melelehkan air mata, dan seolah-olah nasihat Nabi ini nasihat yang terakhir yang diberikan kepada para sahabat. Fa'ausina, maka berikanlah nasihat kepada kami. Qala, nasihat pertama, usikum bitaqwallah. Hendaklah kamu semua itu selalu bertakwa kepada Allah, baik secara lisan maupun perbuatan. Jadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah di kemudian hari nanti itu umatnya itu
tidak bertakwa lagi. Beriman tapi tidak bertakwa, tidak taat. Banyak petunjuk-petunjuk Allah, contoh-contoh Rasulullah atau sunnah Rasul itu yang diabaikan. Maka di sini sampaikan, baik kita secara lisan, tentu bagaimana cermin insan muttaqin secara lisan itu tentu qaulan sadida, tutur katanya benar, tidak pernah bohong. Qaulan laina, tutur katanya santun. Qaulan baligha, tutur katanya itu mengesankan bukan menyakitkan. Ini cermin insan muttaqin secara lisan itu terucaplah lewat lisan mereka itu dengan tutur kata yang baik, yang mengesankan, yang mengandung nasihat, mengandung seruan untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Dalam kondisi-kondisi tertentu tentu dia menyesuaikan. Ketika kenikmatan dilimpahkan oleh Allah, alhamdulillah secara spontan, tanpa diangan-angan atau pikir panjang. Melihat keindahan alam semesta yang diciptakan oleh Allah, bahkan ditegaskan Nabi, ad-dunya bustanun tazayyana bi khamsati asya'in. Subhanallah. Sama dengan ketika Syekh Mahmud Shaltut berkunjung ke Indonesia, dia dulu rektor Universitas Al-Azhar. Begitu mendarat di Bandara Juanda, ganti naik mobil, di kanan kiri ada padi yang menguning. Subhanallah, Indonesia adalah secuil surga yang diturunkan di muka bumi. Maka tingkatan rasa syukur umat Islam Indonesia-nya harus paling depan tentunya. Demikian juga ketakwaannya, ketaatannya. Jadi takwa dalam perbuatan tentu. Agama Islam itu huwa ma syara'allah ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salihil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Syariat Allah lewat Rasulullah isinya perintah, larangan dan petunjuk. Yang perintah dilaksanakan, larangan dijauhi, ditinggalkan. Yang petunjuk diikuti petunjuk tersebut. Li salihil ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk kebahagiaan hamba dunia dan akhirat. Dengan Islam kita akan memperoleh kebahagiaan jangka pendek di dunia hasanah dan jangka panjang di akhirat hasanah. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyun. Kita diperintahkan untuk mendengar dan mentaati umara, walaupun yang memimpin kamu itu seorang hamba abdun habasyun dari Ethiopia katakanlah, asal mereka itu bertakwa kepada Allah. Kalau tidak bertakwa bagaimana? Kita berkewajiban untuk mengingatkan. Kita berkewajiban untuk mengingatkan. Apabila ada kebijakan-kebijakan, langkah-langkah yang sekiranya itu akan merusak Islam dan umat Islam itu sendiri, maka kita wajib memberikan nasihat, baik secara lisan maupun tulisan. Tentu bagi kita ini, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisani. Mampunya dengan lisan atau dengan hati, dengan doa. Kalau aparat bisa dengan dengan kekuasaan. Tapi tetap berkewajiban bagi kita ini untuk mentaati pimpinan umara kalau mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun siapapun yang mendapatkan amanah itu, sampai diibaratkan Rasulullah abdun habasyun, seorang hamba dari Habsyah, dari Ethiopia. Lalu yang ketiga, wa innahu may ya'si minkum fasayara ikhtilafan katsira. Jadi orang-orang yang diberikan usia panjang atau orang-orang yang hidup di akhir zaman, dia akan menemui
perselisihan dan perselisihan. Oleh karena itu, di dalam syarahnya hadis ini, kita tidak boleh begitu semangat berebut kekuasaan yang mengakibatkan fitnah, terutama bagi para anggota masyarakat itu. Jadi kalau kita ini sesama muslim, sesama insan beriman, kemudian fastabiqul khairat, mana yang terbaik, tidak usah sengketa. Kecuali kalau kita ini sangat khawatir kalau si fulan ini yang tidak beriman ini nanti yang memegang kebijakan, maka tentu kedzaliman, kemaksiatan, kebatilan itu akan dibiarkan berkembang dan bebas. Maka kita harus semakin merapatkan barisan kita. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu menyintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan membentuk barisan yang tersusun rapi dan kokoh. Jadi soliditas kita, ukhuwah kita yang kita perkuat itu menjadikan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu nasihat yang keempat adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu mentaati dan mengikuti sunnahku, berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi kita diperintahkan untuk masalah apapun, bila terjadi sengketa atau suasana yang menegangkan atau yang meretakkan persaudaraan di antara kita, kembalikan, rujuk ila Al-Quran Mas-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan, sebagai pedoman. Maka sesuatu yang kita lihat itu baik atau buruk, maka rujukannya, dasarnya adalah petunjuk Allah, Al-Quran dan Sunnah. Bukan mau kita, bukan nafsu kita, bukan kata orang, walaupun mungkin kata-katanya itu kalimat yang berlian, tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti Rasulullah pernah ada sengketa berebut perbatasan lahan atau tanah. Sebetulnya tidak seberapa, tidak sampai 1 meter selisih patoknya itu. Rasulullah mengatakan bahwa saya mengambil keputusan itu sesuai dengan keterangan Anda. Yang satu pandai mengungkapkan kalimat kata yang indah, runtut, riwayat tanah dan lain sebagainya. Yang satu tidak bisa memberikan keterangan. Tapi Nabi mengambil keterangan dari yang apabila keteranganmu itu salah, maka engkau akan menggenggam dan memakan api neraka. Sahabat tidak berani, ya sudah, maka Anda akan menggenggam dan menelan api neraka. Tidak berani orang beriman kemudian mengikuti mempertahankan pendapat-pendapatnya itu, walaupun pendapatnya itu jitu, tapi dia merasa bukan. Yang benar adalah batasnya sampai di sini, seperti orang yang sebetulnya dia tidak mampu untuk menguraikan kalimat, kata-kata yang menyakitkan, tapi sebenarnya ini adalah yang benar. Makan dengan tangan kiri, diingatkan oleh Nabi, makanlah dengan tangan kanan. Karena sombongnya, karena takaburnya, saya tidak bisa Rasul dengan tangan kanan itu. Mudah-mudahan benar-benar kamu tidak bisa. Akhirnya memang tidak mampu mengangkat, walaupun itu ada seiris makanan yang akan dimasukkan ke mulut, tidak mampu mengangkatnya sampai ke mulut. Artinya apa? Begitu pentingnya sunnah Rasulullah, walaupun itu sekedar untuk etika akhlak di dalam makan dan minum. Demikian juga kalau di dalam sunnah Nabi itu, misalnya kita bagi sesuatu, maka yang sebelah kanan dulu, kemudian yang kiri. Pernah suatu ketika yang di sebelah kanan ini anak muda, Ibnu Abbas, wahai anak muda, izinkan saya memberikan ini lebih dahulu orang tua yang berada di sebelah kiri saya.
kalau itu syariatmu ya Rasul, saya tidak bisa menerima. Nabi tidak melakukan, tidak memaksakan itu, karena memang aturannya itu yang kalian dulu seperti itu. Ini contoh. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Siapa khulafa' rasyidin? Itu adalah khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena mempunyai keunggulan dan kelebihan yang luar biasa dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian yang terakhir, adha 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud. Pesan saya yang terakhir, nasihat saya yang terakhir, wahai para sahabat, berhati-hatilah kamu nanti terhadap masalah-masalah baru yang terkait dengan akidah dan ibadah. Ini. Jadi kewaspadaannya ini sangat jauh jangkauannya Rasulullah. Hati-hati. Besok itu orang itu akan mendatangkan sesuatu yang baru, padahal itu terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah. Hati-hati agar akidah kita, iman kita ini tetap lurus, tetap istiqomah. Siapakah yang berbicara itu? Apakah liberalis, sekularis dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, semua agama itu baik? Maka bagi insan beriman harus meyakini inna dina indallahil Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang benar, yang mengantarkan kami untuk menuju kepada kebahagiaan jangka pendek di dunia ini dan jangka panjang di akhirat nanti, dengan tidak mengolok-olokkan yang lain. Ini jadi bukan toleransi lo campur aduk, sinkretisme namanya. Nah, kita alhamdulillah di Malang atau di Indonesia ini saling menghormati begitu tinggi. Tidak pernah kita umat Islam itu ada umat lain ke tempat ibadahnya kemudian kita hadang, kita halang-halang, tidak pernah. Walaupun kita ini katakanlah jumlah besar, ini sudah bentuk yang benar gitu. Tapi kalau kemudian kita ikut ke sana nanti ikut kita, tidak seperti itu. Masalah akidah, ibadah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama, bagiku agama. Terkait dengan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan darul aqdi wa syahadah. Negara kita ini negara kesepakatan. Kesepakatannya itu dulu itu karena kemajemukan yang ada, tapi tidak boleh mengorbankan akidah, mencampur adukan ibadah. Karena apa? Di akhir zaman itu yang bukan ibadah dikatakan ibadah, justru yang ibadah tidak dijalani. Itu masalah ini. Kalau Ahad malam Senin ada pengajian, tapi satu sisi sebagian kelompok masyarakat itu ada yang melakukan kegiatan habis maghrib sampai jam 9 Isya itu tidak berhenti. Nah, kegiatannya itu tidak termasuk ranah ibadah, budaya mungkin. Tapi kenapa harus mengorbankan sholat Isya yang harus kita laksanakan pada saat itu? Ternyata memang mereka itu tidak melaksanakan sholat, tapi kegiatan-kegiatan itu sangat tekun sekali, rutin, istiqomah. Walaupun itu mungkin kadang-kadang tempatnya itu dekat dengan masjid, tidak sungkan-sungkan seperti itu. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah yang dicampur aduk dan sebagainya. Itulah 5 pesan, 5 nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya setelah sholat subuh sampai para sahabat itu gemetaran hatinya dan meneteskan atau berlinang air matanya karena kekhawatiran Rasulullah terhadap kenyataan hidup di masa yang akan datang. Nasihat ini juga bukan untuk para sahabat itu, tapi juga kepada kita semua umat atau pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan
lewat sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi untuk tambahan vitamin baru bagi rohani kita sehingga kita senantiasa istiqomah baik akidah kita, ibadah kita, akhlak kita juga dalam bermuamalah dengan. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.